Beberapa anggota MCA yang tertangkap tak mengakui kalau mereka memiliki penyandang dana. Apakah dari data digital mereka bisa terlihat siapa kira-kira penyokong gerakan mereka? Kami lanjutkan dialog NSI malam ini. Mas Ismail, kita jawab dulu pertanyaan saya tadi. Kalau dari data bisa tidak terlihat adakah memang sumber-sumber dana yang khusus memesan tweet-tweet yang semacam ini? Ya, kalau dari sisi saya saya nggak bisa menjawab itu. Dana segala macam itu harusnya nanti Pak Selamat dari memang tidak bisa terlihat ya dari data melihat. Tetapi saya melihat behavior dari sosial media yang bisa kita baca adalah perilaku. Perilaku orang, bagaimana kemudian sebuah ide berpindah dari satu sumber ke sumber yang lain kemudian menyebar. Itu yang saya bisa baca. Nah, dari pola yang ini saya tidak melihat suatu struktur pendanaan yang sangat besar ke seluruh anggota MCA atau gerakan ini. Struktur organisasi terlihat tidak? Saya melihat perilakunya itu lebih ke spontanitas dan semangat di sana. Tapi Anda melihat ada tidak orang-orang tertentu yang memang seperti leadernya ini, yang selalu saja memposting? Nah, misalnya contohnya di Mas Mustafa Nara, saya ketemu berkali-kali di sana dengan beliau. Beliau itu dari PP Muhammadiyah. Kemudian dan ketika kita diskusi adalah memang semangat untuk membela Islam dengan cara yang baik dan benar dan nggak masalah. Dan beliau juga mendeklar saya MCA gitu. Oh, jadi ini kita MCA lanjutkan lagi ya? MCA yang baik tadi. Berarti ada beberapa macam lagi nih ya tipe-tipe MCA yang baik. Oke, kita lihat ya. Sekarang kita lanjutkan. Ya, ini tadi yang sudah dibahas. Promotor MCA di media, kemudian ahli akun sosial media dan pembuatan konten. Ada tipe apa lagi Mas Ismail? Berikutnya ya kita lihat. Ya. Nah, Mas Mustafa tadi yang pertama ya, yang bagus. Nah, ini yang tipe ketiga, pencari keuntungan ekonomi. Ini saya lihat dari riset saya, itu ada contoh misalnya gini, ada Facebook page. So, kalau kita mau nge-follow Ustadz Abdullah Gimnastiar, masukin aja seperti itu. Muncul ada banyak list Facebook page, misalnya Abdullah Gimnastiar yang nomor 1, followernya 170.000. Itu besar sekali loh. Orang yang nggak paham, ibu nggak paham, dia akan follow. Nah, ternyata ada suatu ketika peristiwa, Ustadz Yusuf Mansur, Facebook page, dia ngeposting sesuatu. Dalam hitungan kurang dari 6 menit, udah di-share 50 kali. Saya curiga ini siapa yang nge-share. Saya lihat siapa yang nge-share. Ternyata yang nge-share siapa? Dalam hitungan kurang 5 menit, Agim nge-share, Mama Dede nge-share, Ustazah Oki nge-share. Jadi ada sampai 50 fans itu semua. Jadi ini nggak mungkin dilakukan oleh akun official atau mereka yang benar-benar niat untuk berarti ini adalah orang-orang yang mengatasnamakan. Nah, ini yang saya lihat kemudian, apa itu motifnya? Ternyata keuntungan ekonomi. Karena di setiap halaman Facebook itu ada link ke blogspot dan isinya di situ hoax semua. Hoax yang menarik, campuran hoax agama dan hoax-hoax yang tidak berbahaya buat pemerintah, tapi membuat orang jadi pengen ngeklik. Dan satu orang itu, karena dia bisa memiliki sampai 50 Facebook page, bisa diarahin semuanya sampai ke 10 blogspot. Dia bisa itu dapat tuh 1 bulan 15 juta dari situ, dari iklan. Seperti apa? Klik page dari gitu? Dari klik. Nah, yang jadi masalah adalah, dalam satu wawancara yang lain saya baca, keuntungan yang paling besar itu adalah politik. Dia bisa bilang, saya punya 50 Facebook page, dikalikan sekian, follower saya sekian. Oh, itu untuk menggerakkan sebuah ide politik, misalnya tolong buat hoax untuk menyerang tokoh tertentu. Mudah sekali dilakukan. Dan dia nggak peduli yang diserang ke kiri atau ke kanan. Yang penting bayar di situ. Ini yang berbahaya. Dan ibu-ibu kadang nggak ngerti. Dikirain iya, di like, share terus. Oke, Pak Selamat, Anda melihat dari tersangka yang sudah ditangkap itu, ada yang memang motifnya pencari keuntungan ekonomi? Infonya belum diketahui ada motif-motif ekonomi, baru motif politik yang kita ketahui. Motif politik? Motif politik, kalau memang modelnya, perilakunya adalah penggalangan opini. Ada tujuan yang bisa menciptakan disintegrasi, menciptakan intoleransi, itu yang kita temukan baru itu.